Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa yang memberikan kita pada hari ini dengan sehat dalam rangka pelaksanaan Parti Morning Kasat PP Kota Khusus Jakarta dan MPT masyarakat peduli tanah timur di wilayah Jakarta Barat. Saya hormati Pak Kasat PP Jakarta Utara, Pak Muhammad Dong, saya hormati Wakil Camat, saya hormati Pak Manpo dan pejabat dari tingkat kota dan di Satpol PP, wakil khusus pada Bapak Ibu semua beserta MPT. Ini masih ada yang pakai topi di luar, coba dulu di topi. Biar kelihatan kan rambutnya cakak-cakak atau rapi gitu. Yang semua potong rambut atau enggak kelihatan. Mohon maaf ya kalau di ruangan, kalau yang pakai topi ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan sudah beberapa kali. Pak Kasat izin harusnya orang di rumah. Karena bagaimanapun juga yang kita sertakan MPT itu kan warga dari kelurahan tersebut. Karena kita di kelurahan yang ada di kecamatan Pademangan hanya tiga kelurahan. Mungkin dari Ancol ada berapa orang? 4, 5. Dari Pademangan Timur 6. Pademangan Barat Pademangan cuma 3 orang. Jadi Pak Manpol untuk kegiatan yang akan datang biar lebih optimal ada kasih dan bahkan undangan supaya hadir. Yang sampai sudah diundang hadir rugi, kita dapat seneng, makan di luar belum. Kita dapat masuk ke ruang AC, dikasih pembelajaran untuk beribadah terakhir di wilayah kecamatan. Untuk wilayah kecamatan Pademangan, izin Pak Mandor saya sampaikan yang perawat kaki 5 cuma hanya di Jalan Budi Mulia. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk dalam kategori MPT peduli wilayah masyarakat ibu, dari Ibu Ika, dari Pademangan Timur, dari Pademangan Barat juga, tolong diurut terlepas dari jalan itu apapun, jalan unggulan atau apapun, Pademangan Barat itu mengucapnya Pademangan kalau sore. Jadi tolong diaktifkan pemantau MPT ini dengan para anggota yang ada di wilayah. Karena saya tahu banget di jalan Budi Mulia ini paling parah kaki 5. Bukan Pademangan Barat dalam rangka kemarin penataan wilayah sudah digarisin Allah tetap aja maju. Jadi tolong MPT yang ada sudah berapa kali nih Pak Manto? 2 kali. Berarti kalau 20 berapa? Berapa kali 24 kali dulu 48. Jadi dioptimalkan lah. Saya pesan itu doang. Saya terima kasih Pak Kasat dengan kegiatan seperti ini. Mudah kegiatan ini walaupun nanti teman-teman di wilayah belum masuk dalam MPT tetap keluarkan. Oh, saya pernah ikut MPT di kecamatan oleh satu PP kota. Begini loh yang harus disampaikan keluarga. Begini loh untuk menjaga ketertiban. Sampaikan tertular. Nah, kalau semua nanti ada berikutnya mengadakan seperti ini, jangan yang pernah ikut juga di peserta atau cari yang lain. Nah, kalau nanti secara bergilir nanti akan banyak nanti orang yang masyarakat MPT itu, masyarakat peduli nanti. Mungkin itu aja, dan kepada izin Pak Kasat sesuai dengan hasil jumpa kemarin sore yang Pak Kasat juga ikut ya. Pak Kasat sudah di kendaraan belum pulang ya, sudah. Saya masih di ruangan. Jadi hari ini ada unjuk rasa. Kalau nanti selesai acara ini teman-teman sama PP Pak Kasat
seberat apapun kalau kita bareng-bareng insya Allah ringan. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini mempunyai dampak sosial kepada masyarakat yang sangat luar biasa ke depan, dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Muhammadong. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Pademangan, Bapak Haji Mulyadi, ada juga Pak ya. Terima kasih bisa hadir Pak. Yang saya hormati Pak Wakil Camat Kecamatan Pademangan, Pak Kasatpel Perhubungan Kecamatan Pademangan, Pak Kasih Operasional Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, yang saya hormati Pak Mapol Pademangan serta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamung Praja, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, serta yang saya banggakan dan saya cintai para peserta masyarakat peduli Trantibun Kecamatan Pademangan. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan kami, yakni Coffee Morning dalam rangka kunjungan kerja Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat peduli Trantibun yang ada di Kecamatan Pademangan. Izin Pak Camat, sebenarnya jadwal ini sebenarnya sudah lama, tapi kalau kami tahu ada juga kegiatan yang bersamaan dengan Unras di DKI Jakarta, pasti saya tunda dulu sementara. Namun demikian karena ini sudah terjadwal, sudah undangan sudah beredar, ya, mau tidak mau mungkin waktunya barangkali yang kami sesuaikan. Jadi mohon maaf nanti teman-teman kalau misalnya pertemuan kita ini tidak maksimal mungkin ya, karena ada sesuatu hal yang memang kita harus juga perhatikan sama-sama, apalagi kami juga undang Pak Polres, Pak Polsek dan Pak Ramil dan beliau tak hadir ya. Ini tentu saya sangat malu karena memang sudah diploting kepada pimpinan masing-masing. Kita sudah diploting kemarin bersama dengan Pak Camat, tapi karena tadi sekali lagi ini sudah beredar undangannya, mau nggak mau saya harus hadir dan bertatap muka dengan Bapak Ibu peserta MPT. Sebenarnya kegiatan ini sebenarnya bukan merupakan suatu arahan sebagai suatu MC tadi, bukan arahan, tapi lebih tepatnya barangkali silaturahmi saya kepada Bapak dan Ibu, bincang-bincang pentingnya tentang bicara mengenai masalah keamanan ketertiban yang ada di Kecamatan Pademangan. Tentu disampaikan dari Pak Camat bahwa persoalan yang sangat mendasar yang ada di Kecamatan Pademangan yaitu mengenai masalah kaki lima. Nah, masalah kaki lima ini tentu bisa kita cari solusinya, tapi bagaimana kita menyadarkan dari para pelaku pedagang kaki lima ini? Tentu lewat tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan terutama MPT yang sudah dibentuk oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Utara. Ini yang harus kita pahami secara bersama-sama, memberikan sosialisasi, menyadarkan kepada para pelaku pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Pademangan.
tentu sebagai Kesatpol menjadi perhatian buat kami bahwa saya sampaikan kepada Pak Camat bahwa khusus untuk penatakan kaki lima yang ada di Budi Kemuliaan ini, izin Pak, kami juga sudah jadwalkan hari Rabu besok, ya hari Rabu besok mudah-mudahan, hari Rabu minggu depan ya, minggu tanggal 3 kami sudah jadwalkan penertiban kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Budi Kemuliaan dan Sangarahan. Kebetulan Pak Wakil Camat juga hadir pada saat persiapan Pak kemarin. Nah, maksud saya dengan adanya MPT ini bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang khususnya memakai fasilitas umum ataupun badan jalan untuk diatur sedemikian rupa. Bukan berarti tidak bisa berdagang, tetapi berdagang yang kira-kira tidak mengganggu juga masyarakat lainnya. Ini sebenarnya yang kita harus pahami secara bersama-sama. Kalau kita sudah pahami secara bersama-sama, saya rasa tidak ada masalah. Berdagang boleh, apalagi itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan perut misalnya, kebutuhan untuk keluarga, untuk menyekolahkan anak-anak. Tapi janganlah kira-kira yang memang menghalangi kendaraan orang. Akhirnya dengan adanya berdagangnya yang semrawut dan sebagainya, tentu kan kemacetan dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, kedepannya nanti ini besok saya meminta juga kepada SKPD yang terkait, ketika misalnya kita sudah tertibkan dan ini sudah berkali-kali satuan polisi Pamung Praja melaksanakan tugas seperti itu, penertiban, tapi setelah penertiban kembali lagi. Nggak mungkin juga Satpol PP harus terus menjaga secara terus-menerus di situ. Masih ada kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan lain yang juga harus diselesaikan. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat, mungkin melalui Pak Camat sebagai kepala wilayah bisa memerintahkan kepada SKPD yang memang ditempatkan di kecamatan untuk berbuat apa setelah ada penertiban. Mungkin ketika penertiban menyiapkan misalnya tanaman-tanaman yang memang siap untuk ditanam di situ. Jadi sehingga nanti ketika ditertibkan pedagang sudah mikir 2 kali karena sudah ada pohon yang ditancapkan di situ atau apalah dan sebagainya yang bisa menghalangi dari pedagang itu. Sekali lagi, pedagang kaki lima ini tidak saya larang, tetapi diaturlah sedemikian rupa. Jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan lain juga dari masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Jadi tolong para peserta MPT ini yang dituakan di masyarakat, ya, karena saya tahu bahwa MPT ini bukan hanya dari unsur pemuda, tapi ada unsur dari RW, pengurus RT RW, ada dari tokoh agama dan sebagainya. Nah, itu melalui dengan masyarakat Peduli Trans Timur, saya rasa bisa mencarikan solusi, memberikan pengertian kepada masyarakat kita yang ada yang bisa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilarang di sekitar tersebut. Nah, selebihnya tentu selain pedagang kaki lima, tentu juga ada banyak masalah tawuran remaja dan sebagainya. Saya juga berharap ini aktif, khususnya Satpol yang bertempatkan di kelurahan untuk berkoordinasi dengan 3 pilar. Ini yang paling penting. Jadi melekat kepada Pak Lurah, melekat kepada Babinsa dan dan Binmas, sehingga nanti tugas-tugas kewilayahan juga bisa termonitor dengan baik dengan adanya 3 pilar ini. Jadi teman-teman Satpol, saya berharap ajak semua MPT yang sudah resmi bergabung dengan kita. Jadi itulah nanti kalau ada hal-hal misalnya yang ingin disampaikan, ya tolong berkoordinasi dengan MPT. Jangan pada saat ada kegiatan baru hubungi MPT dan sebagainya. Itu kan yang terjadi selama ini kan. Nah, saya walaupun kami di tingkat kota, tapi saya pun tahu seperti itu. Kegiatan teman-teman juga sedikit agak
kurang efektif lah kalau saya katakan. Nah kedepannya ini mesti dimaksimalkan dengan adanya hubungan yang memang selama ini sudah terbangun. Dan ini Pak Camat terkait dengan informasi tadi bahwa kalau ada acara begini juga diundang Pak Lurah, betul itu. Memang nanti ini kelalaian saya menandatangani undangan. Seharusnya kalau kita mengikut sertakan warganya, ya tentu juga Pak Lurah harus diikut sertakan. Paling tidak ada yang bukan Pak Lurah yang hadir, ya, tapi ada perwakilan lah yang bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga apa yang disampaikan bisa juga termonitor pada aparat yang ada di tingkat kelurahan, sehingga tidak ada salah persepsi nanti kalau ada penyampaian yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Karena walaupun bagaimana Pak Lurah sebagai kepala wilayah, dia harus tahu, kita harus izin dulu kalau pemberitahuan melaksanakan penertiban dan sebagainya. Walaupun Satpol PP punya istilahnya penegak perda ya, tetapi dia harus izin kepada kepala wilayah yang ada. Paling tidak kulunwon lah menyampaikan, dia yang menyampaikan. Apalagi penertiban itu yang sekarang itu bersifat humanis, tidak lagi sifat arogansi yang kita utamakan. Harus humanis, pendekatan itu pun nantinya ya harus ada, kalau perlu ada solusinya apa, diajak UMKM. Nah setelah kita tertibkan, ini pedagang mau diapain gitu loh, apa bisa dikasih tempat lain. Nah ini kembali lagi Pak Lurahnya yang mencarikan solusinya. Kita ini tugasnya untuk menertibkan, makanya kita itu harus berkoordinasi dari segala unsur yang terkait dalam hal ini. Saya rasa itu barangkali tentang kegiatan ini mengenai pemataan wilayah keamanan dan ketertiban nanti akan disampaikan oleh Pak Mamponya. Wilayah mana saja yang rawan yang ada di Pademangan, khususnya kaki lima, tawuran, kebakaran. Kalau kebakaran juga saya lihat di WA group itu kayaknya tiap 1 minggu ada Pademangan muncul. Jadi ini juga mesti harus diantisipasi juga. Ya paling tidak sosialisasi secara terus-menerus, tidak bosan-bosan aparat memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Damkar nanti ada Pak Damkarnya juga, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kalau nanti disampaikan sampai sejauh mana sosialisasi yang telah dilaksanakan teman-teman dari Damkar. Saya rasa itu lebih kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara atas sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya coffee break selama 15 menit, namun dimohon untuk tetap berada di ruangan dan di tempat duduknya masing-masing karena acara akan tetap dilanjutkan sambil menikmati hidangan. Kita dapat mendengarkan penyampaian informasi wilayah, situasi kondisi tentang ketentraman, ketertiban, gangguan sosial, tawuran warga dan rawan bencana di wilayah Kecamatan Pademangan yang akan disampaikan oleh Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Bapak Asromadian ABSS. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Pak Kasat, Pak Camat, Pak Wakil, Pak Kasirop telah hadir. Alhamdulillah acara Kopi Morning ini terselenggara kembali dan kunjungan kerja Kasatpol PP Kota Jakarta Utara suatu kebanggaan bagi saya dan teman-teman MPT dari Disub, dari pemadam. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan diminum dulu bapak-bapak ibu-ibu. Sambil saya sedikit paparan bahwa seperti bapak ketahui bahwa untuk
luas wilayah di Pademangan ini juga kurang lebih totalnya 11,91 km persegi, yaitu yang paling luas itu Ancol, tapi yang paling padat itu penduduknya itu di Pademangan Barat. Untuk jumlah RW kita di Kecamatan Pademangan ini ada 35, RT-nya ada 458, seperti itu. Dan untuk kita Satpol PP ini tugasnya menegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum. Nah, penekanannya juga masyarakat juga pada tahu kalau lebih terkenalnya hanya penegak perda dan perkada atau ketertiban umum. Bahkan identiknya Satpol PP itu hanya menggusur, tapi kita penekanannya sekarang ini kita juga harus menonjolkan perlindungan masyarakatnya. Jadi dalam hal ini kita melindungi masyarakat. Kalau pamong itu ngomong, ya kan, tidak memihak. Kita harus meluruskan yang salah kita benarkan. Untuk peserta MPT dan Satpol PP, Pak Camat dan Pak Wakil, Pak Kasih, perlu diketahui juga personil di Pademangan ini hanya 56 berikut saya. Satpol PP 1, Kasat Kecamatan Kelurahan 1, 53 anggota, 4 termasuk ada 4 personil wanita. Untuk data kerawanan saya minta tadi seharusnya Pak Sulis ada di depan, Pak. Silakan Pak. Untuk pemadam terima kasih. Untuk seperti diberitakan Pak Kasat tadi bahwa ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi keadaannya yang tidak kurang kondusif, jadi kurang maksimal. Seharusnya ada TNI Polri, ada Pak Pemirsa Babin Kantimas, itu rekan kita di kelurahan. Alhamdulillah sama kita 3 bulan di Jitma sudah berjalan dengan baik. Nah, itu untuk data kerawanan, rawan sosial ini juga dinas sosial juga nanti menjelaskan rawan kebun, rawan kebakaran yang seperti diberitakan tadi. Alhamdulillah 3 besok Pol PP sama pemadam selalu hadir Pak, selalu hadir. Untuk ROK itu hanya di wilayah Ancol. Nanti kita antisipasi juga untuk data rawan keamanan tidak kriminal, curanon dan salah penyalahan penggunaan narkoba yang kita tahu Pak. Kalau untuk Satpol PP itu obat-obat terlarang Pak. Maksudnya saya ulangi, obat-obat tertentu di preman dan obat yang lainnya kita udah razia, kita udah koordinasi dengan dinas Kesmas, kita sita dan kita musnahkan. Untuk Satpol PP itu sendiri di Kecamatan Pademangan ini juga para peserta MPT bahwa kita sudah melakukan patroli itu pagi setelah mereka lepas tiket patroli, nanti dilanjutkan jam 9 atau jam 8.30 apel, jam 9 patroli kembali, istirahat jam 11, dilanjutkan jam 2, nanti jam setengah habis asar lah, jam 4 masuk lagi yang piket Pak, yang piket sampai sore jam 5, setengah 6 paling lama, sore maghrib. Nah, mereka apel jam 8, jam 20, jam 21 mereka lintar kembali ke kecamatan kembali, itu kurang lebih jam 22, 30 paling lama. Nah, istirahat sekitar jam setengah 11. Tapi semua itu mungkin saran dan masukan dari pimpinan bahwa untuk anggota harus digiatkan kembali sehingga tidak ada yang kere-kerean gitu Pak. Dan untuk sosbidul juga telah kita laksanakan sesuai arahan dari pimpinan tingkat gubernur, tingkat wali kota, sehingga kita laksanakan di setiap kelurahan itu telah berjalan. Untuk pengamanan sendiri kita dengan kebanyakan dengan Polsek, itu kita adakan selalu kita kegiatan.
untuk monitoring sama setiap malam setiap weekend. Nah, untuk penertiban ini sendiri kita adakan rebut tertib. Mungkin sekarang udah hari Kamis tertib dan sesuai arah pimpinan juga kita harus persuasif dan humanis. Yang diarahkan pimpinan tadi bahwa kita melalui MPT ini, alangkah baiknya MPT ini sebelum kita mengadakan penertiban, mereka mengasih penyuluhan, sehingga kalau kita menertibkan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, karena tidak ujuk-ujuk. Mereka juga kadang-kadang mana suratnya, kenapa dadakan seperti itu. Nah, sesuai arahan pimpinan tadi juga bahwa tidak melarang berjualan, tapi bagaimana teknisnya wilayah kita bisa rapi, mereka bisa jualan, kita juga tidak selalu dikomplain masyarakat bahwa di Budi Mulia itu selalu macet, apalagi waktu menjelang malam hari ya, karena mereka banyak jualan berdagangnya malam hari. Dan saya berterima kasih dengan pasangan saya di Banyuwangi ini karena selalu rewel beritahukan saya, dan selalu saya juga rewel sama pimpinan bahwa apakah bisa kita setelah kita tertibkan, kalau yang kayak dulu lagi kita bisa angkut, kita hanya bisa menghalau. Nah, kita kita tertibkan aja. Instruksi bukan rewel. Mengingatkan sudah Kita juga manusia ini Pak, kalau nggak direwelin juga nggak gerak. Ya begitu Pak menurut saya. Ya, terima kasih. Terus lanjut lagi, kendalanya Pak, mohon maaf ya, kita personilnya kalau kita bicara kurang pasti kurang. Tapi ada juga yang er-eran. Dan terus teman-teman juga perlu ketahui bahwa kita tidak memiliki truk-truk tidak, karena waktu kerusuhan di Tanjung, jadi pada malam ini itu harusnya ada truk, tapi belum ada pengadaan lagi. Hanya ada KDU truk. KDU truk itu pun cuma ada satu. Jadi seperti itu. Nah, yang paling penting perlu saya garis bawahi, ini saya minta MPT ini perhatikan masyarakat agar tentang ketertiban umum pada 8 tahun 2007. Saya berharap nanti kita sosialisasikan juga bahwa ketertiban umum itu sangat luas. Jadi kita harus beri pengertian pelan-pelan sehingga mereka bisa mengerti. Nah, yang seperti diarahkan pimpinan tadi, silakan Pak. TNI silakan Pak. Alhamdulillah, kondisi kondusif dari TNI hadir, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan bisa mengasih pengarahan untuk ketertiban lawan ketertiban suara. Ya tadi kembali ke harapan dan kesimpulan ya Pak ya. Dari MPT ini sendiri saya berharap Makassar kita kan begitu banyak, Makassar kota Utara ini begitu sibuknya, sehingga beliau menempatkan ke Kecamatan Pademangan ini dengan acara Kopi Mori ini suatu kebanggaan. Tapi alangkah baiknya ke depan kita lihat cek lokasi yang tertentu di wilayah Pademangan ini, mana-mana perlu yang dibenahi atau yang kira-kira perlu kita bersama-sama untuk sehingga tertib di Kecamatan Pademangan ini. Jadi beliau juga kita ajak tingkat wilayah, mungkin seperti itu konsepnya Pak. Nanti kalau nanti Bapak berkenan, kita bisa di lain hari kita bisa lihat wilayah Pademangan secara turun ke lapangan. Saya rasa itu aja paparan saya. Kita pandang bahwa kita juga sudah tahu bahwa Pademangan ini di Pademangan Barat paling luas wilayahnya di Ancol, di Pademangan Timur itu ya 50-50, jadi yang paling rawan itu di Pademangan Barat. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dipersilakan kepada peserta MPT untuk menyampaikan saran, pendapat atau masukan kepada jajaran pimpinan.